Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya tidak akan membahas sebuah buku, tapi saya mau membahas bagaimana sih caranya menumbuhkan minat baca kepada anak. Nah, itu adalah pertanyaan yang sering banget dikasih ke saya gitu. Mungkin karena saya seorang guru dan kemudian saya juga seorang yang senang banget baca gitu. Jadi teman-teman saya itu sering banget nanya hal yang seperti itu. Termasuk ya orang tua murid juga kadang nanya, gimana sih Bu caranya menumbuhkan minat baca gitu. Terus terang saya sih nggak tahu ya gimana caranya. Kemudian saya coba browsing dan di situ saya banyak banget dapetin tips gitu. Tips yang bisa dibilang judulnya begini, 11 cara meningkatkan minat baca anak, 7 cara meningkatkan minat baca anak, 15 cara meningkatkan minat baca anak. Dari semua itu yang saya baca, sebagian besar saya merasa ini, wah sulit banget ini. Saya juga ngerasa sulit gitu. Paling ada 1-2 yang saya bilang, wah ini bisa dilakukan. Nah, kebanyakan dalam tulisan-tulisan itu bilang kayak misalnya jadikan buku hadir dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus kemudian buat suasana buat rumah yang menyenangkan untuk membaca dan segala macam. Saya tumbuh tidak seperti itu. Waktu masih kecil rumah saya itu masih sederhana sekali ya. Karena saya anak pertama, ya biasa anak pertama pasti lahir dan kemudian dia tumbuh dengan orang tua yang masih belum settle ekonominya gitu. Dan terus kita cuma punya 2 kamar dan 1 ruang tamu, kamar mandi. Setelah lama gitu banyak mikir-mikir kesana kemari, kenapa sih bisa saya tuh begitu sukanya baca, kenapa saya begitu senangnya baca. Saya melihat ada 3 sebenarnya alasan gitu. Yang pertama adalah karena genetik juga. Ayah saya itu pecinta buku, senang banget baca. Orang-orang bilang kecerdasan seorang anak itu pengaruhnya dari ibunya, tapi hobi dan kebiasaan seorang anak itu diambil dari bapaknya gitu. Ya, terus ayah saya itu emang pecinta buku, dia senang banget baca, segala bacaan dia baca lah gitu ya. Nah, maka saya pikir bahwa wah itu mungkin ada kemungkinan genetik juga gitu. Karena saya yang plak banget hobinya sama ayah saya. Adik-adik saya tidak ada yang suka baca sampai kayak saya gitu, nggak ada. Mereka suka baca tapi nggak seperti saya. Jadi kalau misalnya Anda gitu sudah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya anak Anda seneng baca gitu, terus kemudian ternyata anak Anda tetap nggak hobi baca, ya jangan salahin diri Anda sendiri gitu. Bisa jadi ya memang secara tidak ada yang diturunkan gitu ke anak Anda. Mungkin Anda dengan pasangan Anda sama-sama tidak suka baca, terus kemudian nggak bisa dong maksain anak. Saya aja yang ayahnya memang tergila-gila sama buku, itu cuma 1 anak yang benar-benar senang baca, yaitu saya. Adik-adik saya nggak ada yang seperti saya. Padahal kita dibesarkan dengan suasana, dengan lingkungan yang sama gitu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Dan cara belajar anak juga kan beda-beda. Enggak semua loh anak itu belajar dengan cara baca. Ada juga dengan cara ngedengerin. Ada juga dengan cara menonton gitu. Saya punya murid yang dia senang banget ngegambar. Gambar terus sampai orang tuanya itu suka marah gitu. Suatu hari saya tuh penasaran, nih anak gambar mulu, gambar apa sih gitu kan. Saya tanyain, coba lihat dong, ibu pengen lihat gambarnya kayak gimana. Ya biasanya anak-anak itu kalau ditanya mana gambarnya kan takut ya sama gurunya. Tapi dia ngasih ke saya dan ternyata saya kaget banget, gambarnya itu adalah saya. Jadi saya di kelas lagi ngajar. Dialog-dialog yang ada di komik dia bikin itu adalah dialog yang saya kasih gitu. Jadi semua pelajaran-pelajaran itu ditulis sama dia gitu. Terus saya bilang, wah kenapa jadi masalah gitu kan. Saya bilang sama orang tuanya, ya tolong jangan jadi, saya pikir ini nggak perlu jadi masalah, cuma perlu diingatkan aja anaknya gitu. Kalau misalnya dia memang terus-terusan gambar dari pagi sampai sore gitu misalnya, karena yang digambar itu adalah hal-hal pelajaran sekolah gitu. Dan dia bikin komik loh gitu. Untuk anak SD itu luar biasa. Nah, dengan cara seperti itu dia belajar. Jadi dia menggambar, kemudian apa yang dijelaskan oleh guru kadang dia gambar. Misalnya kita lagi ngomongin tentang proses terjadinya hujan gitu.
Dia gambar itu proses terjadinya hujan. Dia ceritakan tokohnya itu air, jadi airnya lagi berenang, terus kemudian tiba-tiba ketarik ke atas gitu, seperti itu. Jadi kan setiap anak beda-beda lah. Jadi nggak usah terlalu heboh gitu kalau anak, wah anak saya udah berusaha nih tapi dia nggak senang baca. Ya mungkin ada cara lain gitu. Yang kedua, buku itu jadikan hal yang menyenangkan gitu, bukan sesuatu yang tekanan gitu terhadap anak. Jangan kita kasih buku terus kemudian baca ya pokoknya, terus kemudian ini dimarahin gitu, ini judulnya apa dan segala macam, itu enggak bisa gitu. Dulu ayah saya kalau ibu saya belanja, ayah saya nggak pernah ikutan bareng sama ibu saya pergi ke toko apa kayak kalau sekarang kita Carrefour gitu, nggak pernah ikutan. Biasanya ayah saya bawa anak-anaknya ke toko buku. Emang ayah saya pengen ke toko buku, tapi ya kita main di sana di toko buku. Anaknya juga nggak semuanya yang senang, dia nggak nyuruh kita baca di situ cari buku, enggak, cuma dia bawa kita ke toko buku aja. Dan ayah saya biasanya asik juga dengan bukunya dia lihat-lihat buku, saya juga asik gitu. Terus kemudian kalau ditanya ya harus mau gitu untuk meladeni gitu. Jangan suka, saya lihat juga ada orang tua yang lagi asik gitu toko buku, terus anaknya nanya, "Ma ini terus gini, shh, jangan ganggu mama, sana gitu kan. Udah kamu cari aja buku sendiri." Enggak, kalau ayah saya enggak kayak gitu. Jadi kalau anaknya nanya, "Ini bukunya bagus enggak?" Ntar minimal ayah saya baca dulu. "Wah ini keren nih kayaknya nih, ceritanya tentang ini, wah seru nih," gitu. Ntar kita dibahas lah di situ, di toko buku itu pun udah dibahas gitu. Terus selanjutnya ayah saya itu orang yang menjadikan buku itu kesenangan gitu. Jadi dulu waktu masih kecil setiap hari Kamis saya seneng banget karena ayah saya pulang akan bawa majalah Bobo. Majalah Bobo itu kan nggak mahal ya, cuma majalah doang gitu. Tapi itu udah jadi sumber kesenangan saya gitu di situ. Kita itu jadi berkali-kali seperti itu gitu. Jadi ada hadiah-hadiah yang bentuknya buku. Terus ayah saya itu orang yang selalu senang untuk ngobrol buku sama anaknya, bukan kita kasih terus anak disuruh baca udah gitu. Ya balik lagi sih, mungkin karena dia senang baca gitu, jadi dia senang juga ngobrol sama anaknya. Biasanya waktu kita begini nih, berangkat sekolah, ntar pulang sekolah kalau nggak madrasah, kita main sampai maghrib seperti anak-anak tahun 90-an yang lainnya lah ya. Main sampai maghrib, sampai mamah kita teriak-teriak, "Ayo pulang," gitu kan. Begitu maghrib, biasanya kita belajar sama ayah saya. Jadi ayah saya itu emang bener-bener family man yang pengen banget terlibat sama anak-anaknya. Biasanya antara maghrib sampai isya, ada PR atau enggak, ayah saya akan duduk di sebelah kita yang ngerjain PR atau baca pelajaran. Jadi antara maghrib sama isya. Dan nggak pernah ada acara lain gitu. Jadi ayah saya selalu cari acara lain itu digeser sama dia. Ayah saya orang yang sangat disiplin. Nah setelah sholat isya, biasanya itu waktu kita santai. Saya sering banget baca pada waktu-waktu itu. Jadi di ruang tamu, karena kita nggak punya ruang tengah waktu itu. Di ruang tamu saya baca, saya baca juga. Nah biasanya kita suka cerita-cerita tentang buku di situ. Saya tahu kesukaan ayah saya apa. Ayah saya tuh senang banget sejarah. Saya tuh senang banget buku-buku yang ada tahun-tahunnya. tahun segini itu dia senang banget. Dia senang buku-buku detektif. Senang juga buku-buku agama, tapi yang lebih ke menjurus ke filsafat agama. Dia senang dengan buku-buku karya-karya N. Hadini, Pramudia Anantatur, dan yang lain-lain. Kenapa saya tahu? Karena saya cerita. Beliau cerita hal-hal yang dia suka di buku itu. Beliau cerita yang uniknya di buku itu. Beliau cerita juga kesan beliau saat membaca buku itu. Misalnya salah satunya adalah tokoh yang beliau kagumi itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian beliau sering cerita gitu. Insinyur Soekarno tuh waktu ditahan, terus istrinya itu ngasih pesan tentang keadaan negara, keadaan rakyat, itu pakai telur. Jadi ada telur asin, ada telur biasa, ada telur mentah. Itu caranya seperti itu gitu. Dia suka ngirimin telur dan pesannya itu di telur itu.
Itu kan hal-hal yang kecil yang ada di buku, dan saya ngasih tahu ini ada di buku ini gitu. Tapi dia nggak nyuruh nih kamu baca buku ini karena di situ enggak, jadi kasih tahu gitu. Ketika kita dewasa, kita masih ingat cerita itu, kemudian kadang kita penasaran kan, kita cari buku itu terus kita baca. Itulah seperti itulah gitu. Jadi ya menurut saya 3 hal itu aja ya yang bikin anak kenapa sih seneng baca gitu. Ya pertama ya memang dari genetiknya, mungkin orang tuanya senang baca, salah satu orang tuanya senang baca, khususnya ayah mungkin. Nah, itu akan bisa bisa menular ke anak, bukan menular, diturunkan kepada anaknya. Yang kedua tentu saja harus ada buku di rumah. Kalau nggak ada buku di rumah ya sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena anak bisa aja pinjam atau bisa aja di perpustakaan gitu bacanya gitu. Dan yang ketiga yaitu kita sebagai orang tua ya harus bisa juga untuk mengajarkan ke anak kita atau memberikan kesan ke anak kita bahwa buku itu menyenangkan, bahwa cerita-cerita apa sih yang menurut kita seru gitu, dan kita harus bisa untuk mengkomunikasikan buku itu gitu. Jadi bukan sekedar rumahnya harus dibikin supaya asik buat baca, terus kemudian buku harus dipajang gitu, ya nggak juga. Oke, itu menurut saya cuma 3 hal itu aja yang bisa kita berikan ke anak kalau memang kita pengen punya anak yang senang untuk membaca atau membangkitkan minat baca anak. Kenapa saya bikin video ini? Karena yaitu dari awal saya udah bilang banyak banget yang nanya sama saya, sampai saya tuh capek kalau ngejelasin, dan kalau misalnya ada yang nanya lagi tinggal saya kasih aja video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.